Halo kaum omnivora, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu. Kali ini saya akan membawakan alur film, di mana terdapat seorang pria, yang bisa membuat mimpinya menjadi kenyataan. Dan bagi yang belum tahu seperti apa kisahnya, langsung saja kita menuju alurnya. Kisah dimulai, di mana memperlihatkan seorang pria bernama Sangyu, yang baru saja terbangun dari mimpi buruknya. Diketahui bahwa Sangyu ini, merupakan seorang penulis naskah, namun karena selama 6 bulan terakhir ini, dia selalu mengalami mimpi buruk ketika tertidur, sehingga mengganggu dalam menyelesaikan tulisan naskahnya, bahkan dia pun juga sering telat membayar uang sewa tempat tinggalnya. Open this door! Come on, open up! You're trying to hide from me! Excuse me. One, please. Karena merasa kelaparan, Sangyu mendatangi seorang penjual martabak telur. Di sini dia tanpa sengaja bertemu dengan temannya yang bernama Sanji. Kemudian Sanji di sini ingin menagih naskah yang ditulis Sangyu, karena sebelumnya dia sudah mendanai Sangyu untuk menuliskan sebuah naskah. I think you're just lazy. You don't even try to work. And you keep making When I try to sleep, my nightmares find me. Namun ternyata, uang tersebut sudah habis digunakan Sangyu untuk berkonsultasi ke berbagai tempat psikolog dan juga dokter, terkait dengan mimpi buruk yang Sangyu alami selama 6 bulan terakhir. Intruders with no mercy. How can we reach our power with the enemy? I can barely concentrate on it. Then give me back the advance. Karena sering telat membayar uang sewa kos, Sangyu pun diusir dari tempat itu, sehingga dia harus menumpang di sebuah restoran untuk menyelesaikan naskahnya. Namun ketika tanpa sengaja Sangyu tertidur, dia kembali mengalami mimpi buruk, di mana dia kembali dikejar sesosok iblis hitam seperti di mimpi sebelumnya. Ketika terbangun dari mimpinya, ternyata laptop satu-satunya yang Sangyu miliki sudah diambil orang, sehingga akibat dari kejadian itu, Sangyu menjadi semakin tertekan menjalani kehidupannya, dan dia pun mencoba melakukan percobaan bunuh diri di sebuah gedung bertingkat. I can't write the script. I guess I'll have to pay you. Tastes so good. Namun ternyata, aksi Sangyu berhasil digagalkan oleh seorang kakek penjual martabak. Setelah diberikan martabak gratis, di sini Sangyu menceritakan masalah mimpi buruknya kepada sang kakek, kemudian sang kakek memberikan solusi, ketika Sangyu kembali mengalami mimpi buruknya, untuk mengatakan aku hanyalah bermimpi. Just say, I'm only dreaming. Hingga pada suatu hari, Sangyu terpaksa menjual HP-nya, karena sama sekali sudah tidak mempunyai uang. Setelah mendapatkan uang, Sangyu pergi ke Alfamaret untuk membeli sebuah roti. Ketika di depan toko, Sangyu tak sengaja tertidur, sehingga membuat dia kembali mengalami mimpi buruk bertemu dengan sosok iblis. Namun ketika terpojok, Sangyu mengingat kata dari sang kakek untuk mengatakan, aku hanya bermimpi. I'm only dreaming. Seketika itu juga, Sangyu kembali tersadar, dan ternyata pedang yang dipegang Sangyu juga ikut terbawa ke dunia nyata. Kemudian atas kejadian itu, Sangyu membawa pedang yang didapat dari dalam mimpinya, menuju ke sebuah toko pegadaian barang antik, untuk dijualnya. Di sana dia menawarkan pedangnya sebesar 20.000 yuan, atau sekitar 43 juta rupiah.
Kemudian Sang Yu menggunakan uang itu untuk membeli makanan, laptop dan menyewa kamar hotel bintang 6. Dari sini kehidupan Sang Yu mulai berubah drastis, di mana dia bermula dari orang miskin, sekarang menjadi orang yang sangat kaya raya. Akibat dari kejadian sebelumnya, kini Sang Yu menjadi semakin ketagihan untuk mendapatkan uang secara cepat. Kali ini dia mencoba menggunakan obat tidur, supaya dia lebih cepat tertidur dan kembali bermimpi. Di dalam mimpinya, Sang Yu kembali bertemu dengan sesosok iblis hitam yang membawa kapak emas. Bukannya merasa takut, justru Sang Yu sangat senang, karena dia sudah tahu bagaimana teknik dan cara kerjanya seperti apa. Lantas ketika dia memegang kapak tersebut, Sang Yu kembali mengatakan, "Aku hanya bermimpi." Seketika itu juga, Sang Yu kembali tersadar, dengan membawa sebuah kapak di tangannya. Setelah kejadian itu, Sang Yu kembali menjual kapaknya, lantas setelah mendapatkan uang yang sangat banyak, dia menggunakannya untuk membeli pakaian mewah dan juga untuk berfoya-foya di sebuah klub malam. Ketika kembali dari klub malam, Sang Yu dalam keadaan mabuk, namun sebelum tertidur, Sang Yu sempat melihat sebuah majalah yang bergambar museum, sehingga ketika dia bermimpi, dia berada di sebuah museum yang di dalamnya terdapat barang antik yang sangat banyak. Namun sebelum Sang Yu berhasil mengambil barang antik yang berada di museum, dia hampir saja terbunuh oleh sang iblis yang memakai sebuah pistol, dan seketika itu juga Sang Yu kembali terbangun. Bukannya merasa takut, justru Sang Yu kembali meminum obat tidur, supaya agar bisa kembali ke tempat itu, untuk mengambil barang antik yang berada di museum tersebut. Hingga pada akhirnya, Sang Yu berhasil mengambil barang antik yang berada di museum itu. Namun kali ini, Sang Yu menjual barangnya kepada seorang kolektor barang antik, sehingga Sang Yu mendapatkan uang yang lebih banyak lagi. Di sini Sang Yu juga sempat ditanya, bagaimana dia mendapatkan barang antik itu. Namun Sang Yu memilih bungkam dan langsung meninggalkan tempat itu. See you then. We're looking forward to it. Ketika berada di jalan, Sang Yu tak sengaja bertemu dengan Sanji. Di sini Sanji ingin menagih hutang kepada Sang Yu, kemudian Sang Yu menjawab bahwa dia akan melunasi semua hutangnya. Selain itu, Sang Yu juga mengajak Sanji untuk menikmati makan malam di sebuah restoran mewah, dan juga mengajak Sanji untuk bekerja sama. 20 grand. I want to make it up to you. Pagi harinya, Sang Yu mendatangi sebuah kafe. Di sana dia bertemu dengan Hua, yang Sang Yu taksir sejak masih sekolah. Kemudian di sini Hua menjelaskan bahwa kafenya akan dijual, karena mengalami kebangkrutan. Mendengar dari itu, Sang Yu berencana untuk membelinya, akan tetapi dengan syarat, keuntungannya dibagi rata, dan juga Hua harus tetap bekerja di tempat itu. Pada malam harinya, ketika Sang Yu sedang tidur, Sanji mencoba menggeledah kamar Sang Yu, karena dia penasaran dari mana hasil kekayaannya Sang Yu berasal. Namun seketika itu juga, Sang Yu pun terbangun dari tidurnya dengan kedua tangan membawa emas. So what now? Dude, did you get crazy super? Dari sini Sanji menyadari, kalau Sang Yu memiliki kekuatan super, untuk mengambil sebuah benda dari dalam mimpi menuju ke dunia nyata. I swear that from this moment, You are my brother. thing at all, I will make it happen. Ketika pagi hari tiba, Sang Yu kembali menemui Hua dengan membawa sekoper uang, sebagai pembayaran kafenya.
Selain itu dia juga mengajak Hua makan malam di sebuah restoran, sehingga membuat hubungan mereka semakin lebih dekat. Di malam harinya, Sang Yu dilayani Sanji sebagai asistennya. Kali ini dia bermimpi berada di sebuah brankas yang penuh dengan uang, namun kali ini dia berbeda dari mimpi sebelumnya, lantaran kali ini dia mulai berani melawan iblis hitam itu. Setelah berhasil mengalahkan, Sang Yu mengambil 2 buah tas yang penuh dengan uang. I'll be with you in a second. Pada pagi harinya, Sang Yu membagikan uang kepada orang-orang, agar supaya mereka mau masuk ke dalam kafe. Hal ini dia lakukan, agar supaya Hua semakin senang dan bersemangat bekerja di kafe itu. Selain itu Sang Yu juga kasihan melihat kakek penjual martabak, karena dagangannya kurang laris. Maka dari itu, Sang Yu diam-diam memberikan sekarung uang, tanpa sepengetahuan sang kakek. Setelahnya kini Sang Yu semakin menjadi tak terkendali, di mana kali ini dia menginginkan sebuah mobil mewah, dan seketika Sang Yu terbangun dari tidurnya, mobil itu langsung muncul di kamar hotelnya. Di kemudian harinya, Sang Yu kembali meneruskan tulisan naskahnya, hal itu dia lakukan supaya Hua semakin suka kepada Sang Yu. Setelah menyelesaikan naskahnya, Sang Yu menyuruh Sanji untuk mendatangi seorang produser film, di mana dia ingin dibuatkan sebuah film berdasarkan naskah yang dia tulis, sementara untuk biaya produksi filmnya akan ditanggung Sang Yu semua. Want money, but he wants it done right. That means big stars for the romantic. Middle of an unprecedented wave of success by being recognized as one. Singkat cerita setelah selesai pembuatan film, Hua semakin kagum dan terkesima atas karya yang dibuat Sang Yu, bahkan Sang Yu pun sekarang semakin terkenal di kotanya. So he gave up ownership of all his work and refused to offer an easy path to fame. He chose to reject it. In his voice, this year he has over 20 top film projects. Kemudian pada suatu malam, Sang Yu kembali ke dalam mimpinya, di mana dia kali ini berada di sebuah penyimpanan harta karun, yang sangat banyak dipenuhi dengan emas. Lantas dia pun mengambil sebuah ikat pinggang emas, yang menempel di sebuah patung yang berada di sana. Lately I've come to realize. Lama-kelamaan, Sang Yu semakin bosan atas apa yang dia lakukan. Kemudian Sanji pun memberikan sebuah pendapat, agar supaya Sang Yu membangun sebuah gedung tertinggi yang ada di dunia, yang nantinya gedung itu akan digunakan untuk menampung semua orang miskin yang berada di dunia. We'll invite all the starving and homeless people we can find. We could build a skyscraper, at least twice as tall as any. Give them food, shelter, education, all free. Hingga suatu hari, di sekujur tubuh Sang Yu, tiba-tiba dipenuhi dengan banyaknya luka bacokan, lantaran ternyata, semua itu merupakan akibat dari perkelahian dengan sang iblis hitam, yang ternyata juga ikut terbawa ke dalam dunia nyata. Kemudian Sang Yu mencoba menemui sang kakek penjual martabak, untuk meminta sebuah solusi akibat dari kejadian itu. Namun ketika berada di jalan, Sang Yu tiba-tiba diculik seseorang yang tidak dikenalnya. Ternyata orang yang menculik Sang Yu, merupakan seorang ketua gangster yang bernama Qiang, di mana dia mendapatkan semua informasi itu, dari seorang pria di Pegadaian yang dulu pernah Sang Yu kunjungi. Lantas atas kejadian itu, Sang Yu mencoba bernegosiasi dengan memberikan uang tebusan sebesar 10 juta yuan. Namun semua itu merupakan jebakan, ketika uang diantar justru Sanji juga ikut disandra. Ternyata mereka menganggap kalau uang yang diberikan Sang Yu terlalu sedikit, apalagi ketika Qiang mengecek tabungan Sang Yu yang berjumlah lebih dari 300 juta yuan, maka dari itu Qiang menginginkan tebusan yang lebih banyak lagi. Kemudian Sang Yu membawa Qiang, dan anak buahnya menuju ke tempat penyimpanan barang antik miliknya. Selain itu ternyata Hua juga ikut disandra oleh Qiang. Thank you. Are you there, Sang Yu?
Kemudian di sini Sanji mencoba untuk melawan mereka, namun karena jumlah orang yang tak seimbang, mereka bertiga pun memutuskan untuk berlari. Namun akan tetapi, Hua dan Sanji berhasil tertangkap oleh anak buah Qiang, dan mereka berdua pun tewas pada saat itu juga, sedangkan Sang Yu dilempar anak buah Qiang hingga terbentur dan pingsan. Kemudian Sang Yu pun lagi-lagi masuk ke dalam dunia mimpi. Di sana dia terus berkata, "Aku hanya bermimpi," namun dia tetap tidak bisa kembali ke dunia nyata. Lantas dia pun mendatangi sebuah dinding kaca, dan seketika itu juga dia berubah menjadi iblis, sehingga terungkaplah fakta, bahwa iblis yang selama ini mengejar merupakan dirinya sendiri, lebih tepatnya jiwa jahat yang terdapat dalam diri Sang Yu. Setelah keluar dari dinding kaca, iblis itu langsung menghabisi orang-orang yang berada di sana. Setelah mereka semua tewas, kemudian iblis itu mendatangi Sang Yu untuk dihabisinya. Namun sebelum semua itu terjadi, Sang Yu yang asli berkata, "Aku hanya bermimpi." Seketika itu juga, semua yang berada di sana ikut lenyap. Dan ternyata, semua itu hanyalah merupakan mimpi Sang Yu, yang tanpa sengaja dia ketiduran di depan toko Alfamaret, setelah memakan roti di cerita awal film. What happened? Kemudian Hua mendatangi Sang Yu, untuk mengajaknya makan di rumahnya. Selain itu, karena Hua merasa prihatin kepada Sang Yu, Hua pun mengajak Sang Yu untuk bekerja di tempat kafe miliknya. Got a hand to you, man. Hari demi hari, kehidupan Sang Yu menjadi semakin membaik, bahkan dia pun juga berhasil mendapatkan uang dari hasil penjualan naskahnya. Hingga suatu hari, ketika Sang Yu ingin membeli martabak, tak diduga, ternyata sang kakek itu ingin mengembalikan uang yang dulu pernah Sang Yu berikan, dan ternyata kakek penjual martabak itu, juga pernah mengalami apa yang saat itu Sang Yu alami, di mana dia pernah menukar nyawanya demi harta, namun bedanya kakek itu lebih cepat sadar, dan menerima kesederhanannya sebagai penjual martabak. Dan cerita pun tamat. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa. Salam pengangguran Indonesia.